good morning, good day, and good anything for you, wherever you are. And now, we will continue our lesson. Last week, minggu yang lalu, kita telah belajar tentang verbs. Verbs itu terbagi menjadi transitif dan intransitif. Dan juga kita belajar yang namanya yaitu irregular verbs dan regular verbs. Kalian sudah paham maksudnya apa itu irregular, apa itu regular. Nah, dan sekarang pembahasan verbs yang terakhir yaitu adalah tentang usage of verbs. Kita akan belajar penggunaan tentang verbs, bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak akan terangkan pada video pembelajaran kali ini. Silakan diperhatikan, ditulis rapi-rapi di bukunya. Silakan ya, ini dia. Nah, ini adalah infinitive verbs atau kata kerja bentuk awal. Nah, kata kerja ini baik dia yang regular ataupun irregular maupun berupa transitif atau intransitif, ini biasanya digunakan dalam bentuk kebiasaan atau dalam tenses simple present tense. Nah, kenapa dia disebut dengan kata kerja bentuk awal? Itu karena kata kerja bentuk awal maksudnya adalah misalkan sleep, kemudian ada run, kemudian ada cut, kemudian ada drink, kemudian ada fly atau yang lain-lainnya. Itulah yang disebut dengan kata kerja bentuk awal atau disebutlah dia dengan infinitive verbs. Nah, jadi di sini ada Bapak buat contohnya, perhatikan. Linda sleeps soundly. Nah, ini adalah intransitif irregular maksud Bapak. Kemudian Rini gives me much money. Kemudian I work very hard every day. Nah, di sini kata kerjanya adalah sleeps. Kemudian kata kerja keduanya adalah kemudian kata kerja pada nomor 2 adalah gives. Kemudian kata kerja pada nomor 3 adalah work. Nah, inilah yang disebut dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 adalah pre-tried verbs atau kata kerja bentuk kedua. Nah, jadi baik yang regular ataupun yang irregular maupun yang transitif atau intransitif, kata kerja bentuk kedua ini secara khusus itu dipakai dalam bentuk kalimat lampau atau dalam rumus tenses dia masuk ke dalam simple past tense. Nah, jadi kata kerja bentuk kedua ini selalu digunakan dalam bentuk yang lampau, baik dia intransitif atau transitif, regular atau irregular. Nah, di sini tadi kan Bapak buat contohnya tadi, contoh pertama adalah Linda sleeps soundly. Nah, ketika kita ingin mengatakan bahwasannya Linda ini tidurnya semalam, masa lampau atau simple past tense, maka kata sleeps ini berubah menjadi slept. Dia berubah menjadi slept. Kemudian contoh yang nomor 2 tadi kan Bapak buat adalah Rini gives me much money. Nah, jika kejadiannya Rini ini memberi uang kemarin atau sudah masa lampau, maka kata kerja give itu berubah menjadi gave. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud dengan pre-tried verbs. Kemudian tadi itu ada Bapak buat contoh nomor 3 adalah I work very hard every day. Nah, ketika kita menyatakan bahwasannya kita bekerja itu semalam, I work yesterday misalkan, maka kita nggak bisa mengatakan I work yesterday. Maka kita harus ubah menjadi I work it yesterday. Kita harus tambahi kata ed di belakang sebuah kalimatnya. Nah, di sini ada juga Bapak buat contohnya. Nah, perhatikan. My sister went to Jakarta. Nah, di mana sini kata kerjanya? Kata kerjanya adalah when. When ini berasal dari kata bentuk pertama yaitu go. Nah, jadi kata kerja bentuk pertama dari when ini adalah go. Go, when, gone. Itu dia. Kemudian nomor 2, Nia invited me to her party. Nah, perhatikan. Di sini ada kata ed. Setiap ada kata ed pasti menyatakan bentuk lampau. Kan itu kan? Masih ingat kan penjelasan Bapak minggu lalu? Nah, kemudian yang nomor 3, Rani broke my glasses. Nah, kata kerjanya mana? Kata kerjanya pada contoh nomor 3 ini adalah broke. Kenapa? Broke artinya merusak. Broke ini berasal dari kata kerja pertama break. Nah, break. Kemudian break, broke, broken. Itulah susunan kata kerjanya. Nah, kemudian yang
ketiga atau yang terakhir, itu disebutlah dia dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja ini memiliki dua lingkup pemakaian, yakni dalam kalimat bentuk telah. Nah, misalkan bentuk telah atau dalam rumus tenses dia perfect tense. Dan juga digunakan dalam kalimat pasif, passive voice. Nah, apa itu passive voice? Nanti akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Bapak buat ada contohnya. He has gone home. Tadi kan Bapak buat contoh yang waktu pre-triad itu kita buat tadi my sister went to Jakarta. Artinya, kakak saya pergi ke Jakarta. Kapan perginya? Sudah lewat karena kata kerjanya di situ adalah when. Nah, kemudian di sini dia he has gone home. Kata kerjanya di sini adalah gone. Gone ini dibaca telah. Nah, jadi kalau kita artikan he has gone home ini dia menjadi dia telah pergi ke rumah. Nah, kata kerjanya di sini menjadi gone. Maka perhatikan juga di sini. I'm invited to come to his party. Sorry ya, ini seharusnya to his party, bukan his party. Salah ketik Bapak. Nah, di sini kata kerjanya adalah invited. Berasal dari kata pertamanya adalah invite. Nah, begitu dia. Ini disebut pasif. Kemudian yang ketiga, this song was created by John Lennon. Nah, manakah di sini kata kerjanya? Kata kerjanya berasal dari kata create. Kemudian karena ini bentuknya lampau atau telah, maka kita tambahi ed menjadi created by John Lennon. Nah, jadi contoh nomor 2 dan nomor 3 ini yang disebut dia dengan pasif. Apa itu pasif? Nanti akan Bapak terangkan pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menentukan atau untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum pembelajaran tentang verbs, Bapak akan memberikan sedikit soal tugas menugas untuk menguji pemahaman kalian. Pembahasan kita tentang verbs hari ini selesai. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu pronoun. Apa itu pronoun? Kita akan bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Bye-bye.